Oke saudara pemirsa semuanya dimanapun berada, apa kabar ya? Semoga pada hari ini saudara senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya, diberi kesehatan jasmani maupun rohani ya. Dan pada hari ini saudara ya, saya akan berbicara yaitu mengenai kamera mirrorless ya, yaitu Sony ZV-E10. Dan Sony ZV-E10 ini ya saudara memiliki yaitu fitur khusus yang dibuat untuk para konten kreator ya, dan juga dengan memiliki layar LCD ini ya yang variangle seperti ini ya. Ini adalah untuk memudahkan ya pengambilan gambar yang tentu saja sangat ideal. Juga yaitu didukung adanya mikrofon ini ya, tentu saja sangat terarah, terintegrasi, yang dibuat khusus untuk merekam suara yang lebih akurat. Juga tersedia yaitu port mikrofon ya, port mikrofon ini ukurannya yaitu 3,5. Dan Sony ZV-E10 ini ya saudara, dengan memiliki sensor CMOS Exmor APS-C 20,4 megapiksel dengan prosesor Bionic, dan untuk perekaman video UHD 4K ya dimungkinkan yaitu hingga 30p. Dan untuk perekaman Full HD saudara 1080p juga didukung dalam kecepatan bingkai hingga 120 fps. Nah, ini adalah secara fisiknya. Lalu tombol di sini ya saudara, ini adalah untuk wide dan tele ya. Untuk membesarkan display juga bisa, untuk membesarkan subjek juga bisa, dan untuk mengenai objeknya bisa di sini juga ya, untuk wide dan telenya ya. Nah, lalu di belakang sini ini adalah mode-modenya untuk menu-menunya di sini. Coba saya nyalakan ya. Nah, untuk mode-modenya ya saudara, tekan ini ya, tekan FM ini. Nah, di sini. Lalu ini stick ini tinggal dipilih aja, tekan-tekan. Nah, ini adalah untuk mode-modenya. Nah, ini saya tekan ya. Dan di sini ini saudara ya, ada mode-mode ya, seperti apa namanya? Mode auto ya. Nah, di sini tinggal tekan sini aja. Nah ya, nah lalu saya ke auto ini. Ini adalah auto intelligent auto ya. Nah di sini coba saya tekan. Nah ini seperti ini, tampil di sini. Nah ini ya semuanya ya saudara adalah secara otomatis untuk pengaturan speed, aperture dan ISO ya. Semuanya yaitu diatur oleh kamera ini ya, diatur oleh kecanggihan kamera ini. Oke, lalu ya saya akan ke mode P ya. Ini ya, mode P ini kalau saya tekan seperti ini ya. Nah, ini P ini adalah program auto ya, program auto dari speednya ya. Speed dan aperture-nya itu bekerja secara otomatis ya. Dan untuk ISO-nya ya, untuk ISO-nya ini untuk ISO-nya ISO-nya ini adalah secara manual ya. Nah, tinggal pilih di sini ya, secara manual. Misalkan mau pakai 800, oke, tinggal tekan seperti ini ya. Saudara ya, saya akan ke mode A ya. Mode A ini adalah aperture priority ya. Dengan pengaturan ini ya, untuk aperture-nya yaitu secara manual ya. Coba saya tekan, nah ini ya. Nah ini aperture-nya itu secara manual, dan untuk speed-nya ya saudara itu otomatis. Jadi kalau saya putar seperti ini, speed-nya otomatis mengikuti daripada aperture-nya ya. Lalu ke ISO-nya ya, ISO-nya ini juga manual ya. Nah ini ISO-nya manual. Nah tinggal tekan seperti ini ya. Lalu saya turun ke mode S ya. Mode S ini adalah shutter priority ya. Saya tekan seperti ini. Nah ini ya, ini shutter priority ini untuk speednya yaitu secara manual ya, seperti ini ya. Speednya adalah manual, dan untuk aperture-nya ya, aperture dari sini ini adalah otomatis ya, mengikuti ya, mengikuti. Lalu untuk ISO-nya ya, ISO-nya di sini juga secara manual ya, seperti ini juga ya. Nah seperti itu.
Oke ya, saudara, saya akan turun ke mode M ini ya. M ini adalah manual exposure ya. Oke, saya tekan ya. Jadi untuk pengaturan speed, diaparama dan ISO itu secara manual ya. Saya coba. Nah, ini ya. Ini saya pakai kalau di dalam seperti ini saya pakai ke 40 atau 50 ya. Dan untuk diaframanya, aperture-nya, nah ini saya pakai ke 50 ya. Karena kalau angkanya saya ini aperture-nya saya terlalu tinggi, itu akan menjadi gelap ya seperti ini. Nah, karena angka di sini semakin tinggi ya, itu bukaan lensanya semakin dikit, jadi cahaya yang masuk itu semakin sedikit pula ya. Tapi kalau saya besarkan seperti ini ya, angkanya saya kecilkan ya, bukaan lensa di sini itu semakin lebar, jadi cahaya yang masuk semakin banyak ya. Lalu saya ke ISO. Nah, ini ya, ISO-nya ini ya saya pakai tidak terlalu tinggi ya, pakai aja ke 60, 100, 200 seperti itu juga ya. Karena kalau ISO-nya ini saya pakai angka yang tinggi, tentu saja nanti efeknya yaitu di noise-nya ya, bintik-bintik. Sekarang saya akan turun ke bawahnya yaitu MR1 ya. MR itu adalah recall kamera ya. Kalau saya tekan setik ini, tempat ISO ini ke kanan, nah ini akan muncul yaitu M1, M2, M3 dan M4. Lalu saya turunkan ya, saya turunkan di sini adalah speed panorama ya. Kalau saudara ingin objek panorama, pengambilan panorama, set aja ke speed panorama ini ya. Lalu saya turun lagi, ini adalah untuk ini ya, landscape ya. Oke, saya tekan coba. Ini di sini ada pilihan-pilihan ya, ada next scan, ada hand speed, ada next post-rec ya, ada anti motion blur ya, juga ada portrait di sini ya, ada spot action ya, ada makro. Nah, di sini ini adalah untuk pilih-pilihan ke mode makro dan sebagainya ya. Oke ya, sekarang saya ke AFS ini. Ini AFS ini adalah focus mode ya. Kalau saya tekan seperti ini akan muncul single shot AF ya. Single shot AF ini biasa dipakai yaitu objek tunggal ya, objek satu ya. Kalau saya turun seperti ini adalah AFS automatic ya. Nah, ini adalah biasa dipakai yaitu fokusnya akan kerja yaitu secara otomatis ya. Lalu saya turun lagi yaitu ada ke continuous AF ya. Continuous AF ini kalau saya tekan tombol setengah seperti ini, nah ini akan seperti ini ya. Nah, ini adalah mengikuti objek ya, continuous AF ini kemanapun objek pergi dia akan mengikuti ya. Nah, saya turun yaitu ke DMF ya. DMF ini adalah digital manual fokus ya. Lalu kayak turun lagi ke MF, itu adalah manual fokus, dan fokusnya ya, fokusnya ini adalah untuk putarnya adalah di gelang sini ya. Nah, di sini ya. Nah, fokusnya adalah di sini. Sony ZV-E10 ini juga memiliki yaitu koneksi WiFi ya. Gunanya adalah untuk mentransfer file dengan saudara pakai aplikasi yaitu Imaging Edge ya. Caranya tekan ini ya. Tekan ini ya. Ini kan ada apa namanya? Ya, tekan ini, cari ke ini ya. Gambar benua ya. Gambar benua, lalu turun ke smartphone connect ya. Tekan, lalu turun lagi ke connection. Nah, ini akan muncul seperti ini ya. Tapi saudara harus bikin aplikasi dulu, konekkan HP ke sini ya. Bisa scan ke ini ya.
Dan tentu saja ya saudara, kamera Sony ZV-E10 ini yaitu didukung berbagai fitur ya yang sangat cocok untuk para vlogger ya. Dan mengenai harganya daripada Sony ZV-E10 ini sangat terjangkau sekali ya. Dan saudara bisa yaitu lebih lanjutnya bertanya langsung ke toko kamera Sinar Bahagia ya. Dan di alamatnya toko Sinar Bahagia yaitu di Jalan Keramat Gantung 63 Surabaya ya. Dan untuk WA-nya yaitu di 085 731 555 667 ya. Dan saudara juga bisa menghubungi saya langsung yaitu ke 081 51 56 37956. Ya, sekian dulu ya saudara pembicaraan saya mengenai kamera mirrorless yaitu Sony ZV-E10 ini. Jadi kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf sekali. Dan bila saudara melihat video saya, tolong subscribe dan share. Oke ya saudara pemirsa semuanya dimanapun berada ya, saya doakan semoga saudara senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya, diberi kelancaran dalam beraktivitas dan kesehatan jasmani maupun rohani, dan sukses.